Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, namaku Isnani Nur Hamidah, mahasiswa semester 3 dari jurusan manajemen. Nah, di sini kita akan memulai podcast mengenai aspek hukum dalam ekonomi Islam yang mengangkat tema perbandingan pengaturan hukum negara-negara kapitalis, komunis, dan Indonesia. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih, karena aku ditemani oleh narasumber yang merupakan temanku sendiri dan juga seorang moderator yang merupakan dosen kami. Gimana? Penasaran kan apa isi dari podcast tersebut? Makanya stay tune terus ya di podcast Aspek Hukum dalam Ekonomi Islam. Sobat-sobat siapa, kita jumpa lagi di channel siapa. Channel siapa merupakan suatu channel edukasi dan sumber budaya. Dalam channel edukasi ini kita akan menampilkan topik-topik perkuliahan yang kemudian akan disajikan dalam bentuk video pembelajaran seperti ini. Tujuannya itu adalah supaya mahasiswa bisa memahami sepenuhnya apa yang disampaikan oleh dosen di kelas, dan selanjutnya bisa menjelaskan kembali dengan gamblang, dengan baik apa yang sudah diterangkan itu. Dan selanjutnya apa yang disampaikan nanti tentunya akan disanggah, dibahas oleh teman-teman yang lain, sehingga dengan demikian kita akan lihat bahwa mereka memang sudah bisa memahami apa yang disampaikan oleh dosen secara baik. Karena di samping apa disampaikan oleh dosen, mereka juga harus memperkaya literatur. Sampai membaca juga bisa dengan menonton YouTube dengan topik-topik yang terkait dengan agama. Jadi bahasan. Baik, sebelum kita mulai, mungkin saya persilakan dulu masing-masing yang menjadi pembahas dan berbicara bisa memperkenalkan diri kepada sobat-sobat yang hari ini. Silakan. Mas Aris Pendarmanda dari kelas 3 sebagai pembahas. Perkenalkan, saya Audrey Chandani dari kelas 3C. Ini saya sebagai pembahas. Dan hai, kenalkan aku Alida Mayanti dari kelas 3C sebagai pembicara. Baik, yang akan kita bicarakan pada hari ini topiknya adalah tentang bagaimana sistem hukum ekonomi yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Ya. Tujuan daripada ini tentu seperti yang tadi disampaikan adalah supaya mereka biasa untuk melakukan satu diskusi. Baik, saya pikir untuk mempersingkat waktu, saya silakan pembicara atau presenter terlebih dahulu mengungkapkan apa saja yang akan disampaikan. Silakan. Baik, sebelumnya sebelum membuka pada topik ini, saya ingin bertanya dulu kepada Abah tentang mengenai pengertian sedikit tentang sistem ekonomi kapitalis, sosialis maupun Islam. Nanti selanjutnya akan kita lebih memperjelas dengan pembahasan saya sedikit saja. Oke, pada garis besarnya sistem ekonomi Islam itu mendasarkan diri apa yang diatur di dalam sistem tersebut kepada Al-Quran dan Hadis. Jadi dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi landasan hukum adalah pertama firman Allah, dan kemudian hadis adalah segala sesuatu yang menyangkut diri Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dalam ekonomi Islam tidak ada berbicara tentang apa yang menjadi pikiran manusia, karena semuanya adalah firman Allah dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis itu semua adalah ajaran manusia atau Islam yang mengatakan bahwa pada dasarnya semua orang berhak untuk mengejar atau memperkaya dirinya dengan cara berusaha sekuat mungkin, dan ketika mereka berhasil nanti kemudian tidak perlu memikirkan orang lain. Jadi sistemnya adalah individual. Sistem individual berarti orang mendapatkan kekayaan sebanyak mungkin dan selebihnya nikmati sendiri, kalau seperti orang lain. Sementara dalam sistem sosialis ada sebaliknya, di mana semua sumber daya itu dimiliki oleh negara yang sosial, sementara individunya tidak muncul. Jadi kita lihat perbedaan di sini. Kalau sistem Islam berpikirnya adalah tentang bagaimana hidup di dunia bahagia dan hidup di akhirat tidak bahagia. Sedangkan kalau dalam sistem di Islam ini saja, sosial juga dunia saja, karena penciptaan manusia, mereka kan nggak tahu apa itu akhirat. Seperti itu kira-kira mereka bisa. Baik, jadi segitu mungkin penjelasan. Kalau menurut kalian ya, bagaimana sih dari kedua sistem itu
dapat menangani krisis ekonomi ini? Jadi gini, sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis ini saling keterkaitan satu sama lain di dalam dinamika global, di mana elemen-elemen tersebut digunakan berfungsi untuk bertujuan mensejahterakan kesejahteraan ekonomi dunia. Jadi kedua sistem tersebut memiliki cara pendekatan yang berbeda-beda untuk menangani kasus krisis ekonomi. Seperti sistem ekonomi kapitalis yang lebih mengandalkan keterikatan pasar dan intervensi pemerintah. Ekonomi kapitalis itu peranan pemerintah sangat kecil. Jadi individu dibiarkan terus berkembang dan kemudian mereka berusaha sekuat tenaga sehingga terciptalah yang namanya persaingan bebas. Dan kita tahu bahwa di dalam satu persaingan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Celakanya di dalam sistem kapitalis itu yang kaya itu dibiarkan untuk menjadi kaya, tapi kemudian mereka tidak perlu bertanggung jawab terhadap orang lain. Sehingga terjadilah yang kaya makin kaya, sementara yang miskin bukan ditolong malah makin miskin. Itu suatu sisi negatif dari sistem kapitalis. Sementara kalau sistem sosialis sebaliknya, dalam sistem sosialis itu negara yang bertanggung jawab segala-galanya, sehingga individu itu seolah-olah nggak dikasih peran. Seolah-olah individu itu tidak boleh bergerak karena semua hal itu dikuasai negara. Tidak boleh ada pendidikan pribadi, tidak boleh ini, tidak boleh itu, semua itu apa negara. Kalau kita lihat dari negara-negara yang bersistem sosialis seperti Korea Utara, itu bahkan sampai cara berpakaian pun diatur, kemudian cara rambut juga diatur oleh negara. Sebenarnya kan manusia yang bebas itu ya tentunya mereka Islam boleh kaya itu kaya yang bertanggung jawab. Kaya boleh kaya sendiri, tapi masyarakat juga harus diperhatikan. Coba kalau mau tahu ini yang namanya sistem ekonomi Islam itu seperti apa? Ekonomi Islam itu lebih adil merata sih. Seperti contohnya nih, ada orang yang memiliki kekayaan yang berlebih. Jadi orang yang memiliki kekayaan berlebih ini bisa dengan berzakat. Nah, zakat ini jadi tuh orang yang nggak terlalu memiliki kekayaan yang bawah lah, itu istilahnya. Jadi dia tuh bisa mendapatkan distribusi dari orang yang lebih Mampu. lebih mampu gitu. Itu salah satu prinsip dalam ekonomi Islam ya. Jadi artinya dalam Islamnya itu orang kaya mereka harus juga bertanggung jawab terhadap orang miskin. Bukan orang miskin kemudian dieksploitasi seolah-olah menjadi objek bagi orang kaya. Sementara di dalam sistem kapitalis dengan paham individunya itu dan kemudian juga dalam sistem riba itu seolah-olah orang-orang yang miskin itu malah jadikan objek, sehingga kemudian orang miskin itu misalnya dia berhutang makin lama hutangnya makin besar sehingga tidak terbayar karena bunga itu karena riba. Nah akibatnya yang kaya kan makin kaya dengan sistem bunga itu, sementara miskin makin lama makin miskin. Nah kalau dalam sistem Islam itu justru kita menginginkan ada stabilan. Orang kaya boleh ya, nggak ada masalah, tapi dengan kekayaannya itu punya tanggung jawab juga terhadap orang-orang yang miskin, misalnya dengan zakat. Zakat itu wajib loh, ya. Zakat itu wajib. Sedekah itu sunnah. Kalau dilakukan baik, bagus, tapi tidak menjadi wajib. Kalau wajib itu kan sesuatu yang kalau dilakukan mutlak harus, kalau nggak dilakukan dosa. Nah, karena di dalam sistem Islam itu orang kaya itu sebagian dari hartanya itu bukan milik dia, milik orang miskin, gitu ya. Dan itu harus dikeluarkan. Kalau tidak, maka dia harus bertanggung jawab di akhirat. Dan kita tahu bahwa sistem ekonomi Islam itu bukan hanya berpikir tentang dunia, tapi juga berpikir tentang akhirat. Sehingga dengan demikian orang-orang yang berharta itu akan sangat hati-hati mengelola harta. Karena dia tahu pertama hartanya itu bukan milik mutlak dia, tapi titipan dari Allah. Okay. Terus yang kedua bahwa harta itu cuma titipan, berarti harus dipelihara dengan baik. Memeliharanya bagaimana? Yaitu tentu dengan ketentuan yang Al-Quran, kemudian ketentuan yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi tidak boleh dalam Islam itu orang itu enaknya sendiri. Karena apa? Karena setiap saat harta bisa hilang. Banyak sekali kan kasus-kasus orang kaya tiba-tiba jatuh miskin, ya kan? Itu karena apa? Karena harta dalam Islam itu bukannya milik mutlak. Sementara kalau dalam kapitalis itu yang namanya harta itu milik mutlak dari individu.
Anda kaya, Anda pergunakan apa itu terserah, gitu loh. Karena nggak ada urusan akhirat dalam kapitalis. Dalam sosialis sebaliknya semua milik negara. Padahal dalam prakteknya itu bukan milik negara, tapi milik para penguasa. Sehingga kalau kita lihat negara-negara komunis, pasti yang menguasai itu adalah orang kaya raya. Karena pemimpin komunis orang kaya, sementara rakyat tetap aja miskin. Kalau Islam justru pertengahan. Dengan sistem zakat, dengan sistem zakat, itu orang kaya punya kepedulian terhadap orang miskin. Kalau orang miskin dipedulikan, diperhatikan, dibantu, ditolong, berarti mereka tidak dendam, ya kan? Tidak dendam, bahkan tapi saling tolong menolong. Mano, Allah itu Mano, Allah itu Tuhan kan? Dalam sistem kapitalis dengan orang individu berkuasa, akhirnya orang miskin kan dendam. Iya kan, terjadilah komunisme kan karena kapitalis yang merajakan itu. Sementara komunisme merajakan itu juga, sehingga individu tidak punya hak, akibatnya itu dia pemberontakan. Maka kemudian terjadi negara-negara komunis itu dari pemberontakan di dalamnya. Ujung-ujungnya sama itu kapitalis maupun sosialis. Pada akhirnya menimbulkan dendam, dengki, iri hati, dan marah, gitu kan? Karena yang kaya ini yang di negara sosialis itu orang miskin. Dia miskin. Atau katanya negara berkembang enggak. Jadi berarti dari pembahasan kita ini sistem apa yang terbaik? Apakah itu sistem ekonomi kapitalis, sosialis, atau ekonomi Islam? Menurut aku ya sistem ekonomi Islam. Kenapa tuh? Ya karena adil semuanya pemerataannya sesuai dengan syariat Islam. Jadi yang kaya bisa ngebantu yang miskin juga jadinya merasa tertolong karena dibantu lewat zakat dan lain-lain. Dan dalam Islam yang namanya orang miskin juga nggak boleh juga. Iya, nggak boleh berusaha. Meskipun orang kaya itu wajib mengeluarkan zakat, mengeluarkan zakat, kaya sebagainya. Tapi yang miskin itu jangan berharap nada. Sebab di dalam Islam itu tuntutan agamanya adalah kita harus kaya, ya. Jadi orang Islam itu harus kaya. Bagaimana ini orang kaya itu kan nggak mungkin bisa haji, nggak bisa umroh, nggak bisa zakat, nggak bisa orang mau bisnis susah, ya kan, nggak bisa. Maka orang Islam itu diminta untuk ini kemarin masih sampaikan berulang kali. Pertama orang Islam itu harus kaya, kedua harus apa? Haruslah orang yang punya ilmu, ya kan? Nah, ketiga punya pengaruh dalam masyarakat. Sebab mereka kaya, tidak tahu ilmu, bagaimana omongan kamu didengar, ya kan? Omongan kita dengar itu kalau kita udah miskin, ego lagi, sorry. Udah gitu, rakyat bilang bisa kamu denger. Oke, jadi demikian sobat-sobat siapa kita sudah melakukan diskusi dengan kita ya. Tadi kurang menghormati oleh karenanya ini merupakan suatu studi kasus percobaan karenanya anak-anak semester 1 justru dengan cara seperti ini kita di Universitas Islam Syekh Yusuf kita ini menginginkan supaya para mahasiswa itu bukan hanya menerima saja apa yang diajarkan oleh dosen, tapi juga mampu menjelaskan kembali, mampu juga berdiskusi, mampu mendebat dan sebagainya, sehingga diharapkan nanti mereka berwawasan. Cuma kalau orang nggak biasa ngomong susah loh. Buktinya teman-teman kita ini awal-awalnya kan belakang buku, ya kan itu. Tapi apa ini harus besar satu, mungkin bisa sedikit, sudah lancar. Semua di sampai cita-cita semua membangun bahasa ini. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan tolong nanti ya nanti yang menonton ini ya jangan lupa comment, like, and subscribe jangan sampai lupa ya. Kalian loncengnya guys. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, gimana pembahasan diskusi kali ini? Buat yang dengerin sangat seru kan? Jadi gini, kalau kita ngomongin ekonomi, ada 3 sistem besar. Yang pertama itu kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam. Nah, kapitalis ini contohnya kayak di Amerika. Mereka bebas banget ngatur ekonomi. Perusahaan punya peran penting, persaingan tinggi, dan pemerintah itu cuma ngatur sedikit aja. Lalu, sosialis itu dipakai oleh negara-negara komunis. Contohnya tuh kayak di Cina. Pemerintah pegang kendali ekonomi. Semua aset milik negara, dan orang-orang kerja di situ tuh buat bersama untuk mencapai tujuan. Lalu, yang terakhir itu ekonomi Islam. Contohnya Indonesia. Indonesia ini punya sistem campuran. Kita punya beberapa perusahaan swasta, tapi pemerintah itu juga punya peran penting dalam mengatur ekonomi tersebut. Nah, singkatnya gini, kapitalis itu bebas, komunis itu diatur ketat, dan Indonesia itu di tengah-tengah. Kayak netral gitu ya.
Nah, oke, sekian diskusi kita kali ini. Sampai berjumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.